Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Agribisnis 5A, yaitu dengan mata kuliah Ekonomi Sumber Daya PAG 1515 dengan dosen pengampu Ibu Sultani SPME. Materi yang akan kami jelaskan adalah terkait dengan valuasi ESDA atau Ekonomi Sumber Daya dan lingkungan di Pulau Pahawang. Berikut ini adalah anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Febio Duha Sasmita dengan NPM 19751021, kemudian Hana Meliana dengan NPM 19751027, Esti Nurul Khofifah dengan NPM 19751028, dan Intan Nasifati dengan NPM 19751030. Selanjutnya yaitu latar belakang mengenai studi kasus yang kami pilih, yaitu valuasi ekonomi sumber daya dan lingkungan di Pulau Pahawang. Lampung ini memiliki letak geografis yang berbatasan langsung dengan Selat Sunda dan Laut Jawa. Oleh karena itu, Lampung menjadi gerbang utama keluar masuk ke Pulau Sumatera. Sektor pariwisata di Lampung pada beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan dari segi kunjungan wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan Nusantara. Pulau Pahawang merupakan salah satu destinasi wisata yang sedang diminati oleh para wisata. Pulau Pahawang dengan segala daya tariknya merupakan aset bagi Provinsi Lampung untuk meningkatkan perekonomian serta mensejahterakan masyarakat Lampung, khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar Pulau Pahawang. Selama ini, kegiatan ekowisata yang ada di Pulau Pahawang lah yang menjadi daya tarik bagi para wisatawan, sehingga terjadilah aktivitas ekonomi di sekitar pulau tersebut. Tingginya wisatawan yang berkunjung ke Pulau Pahawang belum diikuti dengan pengolahan yang baik terhadap pulau ini. Jumlah pengunjung yang terus meningkat mengakibatkan semakin banyak sampah yang mengotori pulau dan rusaknya terumbu karang. Selain itu, mobilisasi kapal yang semakin meningkat menyebabkan pembuangan limbah bahan bakar minyak ke laut semakin meningkat. Apabila hal ini terakumulasi dalam jangka yang lama, akan menyebabkan terganggunya ekosistem biota laut yang ada. Berdasarkan uraian permasalahan, maka perlu dianalisis biaya perjalanan yang dikeluarkan pengunjung Taman Wisata Pulau Pahawang. Faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi kunjungan wisatawan Taman Wisata Pulau Pahawang. Nilai ekonomi Taman Wisata Pulau Pahawang berdasarkan analisis perjalanan atau travel cost. Kemudian tujuan dari pembahasan studi kasus yang akan kami bahas yaitu untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi frekuensi kunjungan wisatawan Taman Wisata Pulau Pahawang. Yang kedua, untuk menganalisis nilai ekonomi Taman Wisata Pulau Pahawang berdasarkan analisis biaya perjalanan atau travel cost. Dan terakhir yaitu menyediakan rumusan masukan pengelolaan SDA di Pulau Pahawang. Persawaran. Selanjutnya, metode praktikum. Metode yang digunakan untuk menganalisis nilai ekonomi dari Pulau Pahawang adalah metode survei. Metode survei merupakan metode yang digunakan dalam praktikum dengan cara pengamatan langsung terhadap gejala alam suatu masyarakat, baik populasi besar atau kecil. Di metode praktikum yang pertama, lokasi praktikum, responden, dan waktu praktikum. Praktikum ini dilakukan di Taman Wisata Pulau Pahawang, Kecamatan Margapunduh, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Lokasi ini dipilih secara purposif dan pencarian informasi melalui beberapa sumber internet. Waktu praktikum dilaksanakan Minggu 24 Oktober 2021. Yang kedua, jenis data dan metode pengumpulan data. Data primer secara khusus diperoleh dari hasil wawancara dan pengisian kuesioner oleh responden yang melakukan wisata di Pulau Pahawang. Data sekunder yang digunakan dalam praktikum ini diambil dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Lampung, internet, serta berbagai literatur baik buku maupun jurnal-jurnal yang relevan. Ketiga, metode analisis data.
Ada status Pulau Pahawang, analisis kesediaan membayar, dan analisis biaya perjalanan. Keadaan umum lokasi Pulau Pahawang. Pulau Pahawang merupakan salah satu wisata bahari yang menjadi ikon dari Provinsi Lampung. Wisata bahari tersebut berupa wisata terumbu karang dan pesisir pantai. Pulau Pahawang merupakan magnet bagi pulau-pulau yang ada di sekitarnya, sehingga kebanyakan orang menyebutnya wisata Pulau Pahawang, walaupun bukan hanya Pulau Pahawang yang dikunjungi. Fasilitas yang ada di Pulau Pahawang sudah mengalami peningkatan yang cukup pesat. Fasilitas tersebut seperti armada kapal, cottage, homestay, dan kamar mandi. Fasilitas yang dibutuhkan wisatawan ini membuat peningkatan pendapatan masyarakat Pulau Pahawang dan sekitarnya. Kunjungan wisata di Pulau Pahawang 1 tahun terakhir diperkirakan sebanyak 300-400 orang di hari biasa, 500-1.000 orang pada saat weekend, dan 5.000-10.000 orang ketika libur akhir tahun. Aksesabilitas. From Bandar Lampung to Pahawang. Wisatawan berasal dari kota Bandar Lampung dapat melalui 2 jalur, yaitu Jalan Muratai dan Jalan R.E. Marta Dinata. Kedua jalur ini akan bertemu di Jalan Raya Wairatai. Dengan melalui jalan ini dapat menggunakan angkutan umum Damri dari Terminal Raja Basa langsung menuju dermaga Ketapang. Yang kedua, from Kedondong to Pahawang. Wisatawan yang berasal dari Kecamatan Kedondong dan sekitarnya dapat melalui Jalan Padang Cermin, Gedong Tataan. Jalur laut yang ditempuh menuju Taman Wisata Pulau Pahawang tidak hanya dapat dilalui dari dermaga Pangkalan TNI Angkatan Laut Ketapang, dapat juga dilalui dari Pantai Mutun dan Pantai Ringgong. Daya tarik wisata. Daya tarik yang dimiliki Taman Wisata Pulau Pahawang yang paling utama adalah keindahan bawah laut perairan Pulau Pahawang serta keanekaragaman yang ada. Taman Wisata Pulau Pahawang terdiri dari 4 pulau, diantaranya Pulau Pahawang Besar, Pahawang Kecil, Kelagian Besar, dan Kelagian Kecil. Masing-masing pulau memiliki spot wisata dan keindahan tersendiri. Yang pertama, Pahawang Besar. Cukuh Bedil, Gosong Pancong, Taman Nemo. Dan di Pahawang Kecil memiliki terumbu karang yang terbilang dangkal sehingga dapat dilihat tanpa perlu menyelam. Di Kelagian Besar dan Kelagian Kecil, pulau yang memiliki keindahan pasir pantai dan terumbu karang. Selanjutnya yaitu pengelolaan Taman Wisata Pulau Pahawang. Pulau Pahawang merupakan salah satu wisata bahari yang menjadi ikon Provinsi Lampung. Terdapat 4 objek wisata yang ada di Pulau Pahawang dan sekitarnya. Di antaranya yaitu Pahawang Besar, Pahawang Kecil, Kelagian Besar, dan Kelagian Kecil. Secara umum, pengelolaan Pulau Pahawang berada di bawah kewenangan pemerintah Provinsi Lampung. Pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat adalah membersihkan dan menjaga kenyamanan di Taman Wisata Pulau Pahawang. Spot wisata yang ada di taman wisata ini dijaga oleh beberapa petugas dari masyarakat. Setiap kapal yang mendatangi spot wisata membayar uang kebersihan yang digunakan untuk membayar petugas yang menjaga dan membersihkan spot wisata yang dikunjungi. Kondisi geografis. Kondisi geografis Desa Pulau Pahawang yang merupakan salah satu dari 10 desa di wilayah Kecamatan Margapunduh, yaitu terletak kurang lebih 20 km ke arah timur dari kota kecamatan. Desa Pulau Pahawang mempunyai luas wilayah seluas 1020 hektar. Iklim Taman Wisata Pulau Pahawang sebagaimana lokasi lain di wilayah Indonesia, yaitu iklim tropis. Perbatasan Pulau Pahawang. Taman Wisata Pulau Pahawang memiliki batasan wilayah. Sebelah utara berbatasan dengan Teluk Ratai, sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Punduh, sebelah timur berbatasan dengan Teluk Lampung, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Tayur. Selanjutnya yaitu jumlah penduduk.
Jumlah penduduk yang berada di sekitar Pulau Pahawang dapat dilihat pada tabel berikut ini. Jumlah penduduk tertinggi berada di Dusun 5, yaitu Dusun Pengetahan, dengan jumlah 367 orang. Sedangkan jumlah penduduk terendah yaitu berada di Dusun 3, sejumlah 261 jiwa. Pahawang Besar merupakan satu-satunya pulau dari 4 pulau lainnya yang menjadi destinasi wisata, yang berpenghuni jumlah penduduk yang ada di desa Pulau Pahawang, yaitu 1.679 jiwa. Selanjutnya adalah mata pencaharian penduduk. Desa Pulau Pahawang merupakan desa kepulauan, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, kebun, dan nelayan. Jumlah dan jenis mata pencaharian penduduk dijelaskan pada tabel berikut. Yang pertama ada tani dan buruh tani dengan jumlah total 672, nelayan dan buruh nelayan 317, buruh harian lepas 136, jasa 33, dan lain-lain 32. Sebagian besar penduduk Pulau Pahawang bermata pencaharian sebagai petani dan buruh petani dengan jumlah 672 orang, diikuti nelayan dan buruh nelayan sebanyak 317 orang. Dampak wisata yang ditimbulkan cukup besar terhadap perekonomian masyarakat Pulau Pahawang, tetapi belum banyak yang memanfaatkan potensi ini, terlihat dari masih banyaknya masyarakat yang mengusahakan sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama dibandingkan sektor jasa. Program pengembangan wisata di Pulau Pahawang. Yang pertama ada infrastruktur, kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pengembangan Pulau Pahawang, yaitu dengan dibangunnya infrastruktur, berupa pembangunan tambatan perahu di 5 titik, yaitu di Dusun Kalangan, Dusun Pengetahan, Dusun Suak Buah, Dusun Jeralangan, dan Dusun Cuku Nyai. Selain itu telah dibangun jalan lingkar Pulau Pahawang. Yang kedua ada kebersihan. Bentuk dari program kebersihan yaitu dengan membentuk kelompok kapal. Kapal-kapal tersebut dibuat kelompok-kelompok yang terdiri dari 20 kapal tiap kelompoknya. Kelompok tersebut diberikan edukasi untuk menjaga dan melestarikan Pulau Pahawang dan menyampaikan kepada wisatawan. Yang ketiga ada organisasi. Pemerintah juga membentuk organisasi Pokdawis atau kelompok sadar wisata, yaitu sebagai organisasi yang membantu pemerintah dalam mengatur dan merawat wisata yang ada di Pulau Pahawang. Dan yang terakhir adalah keamanan. Untuk menjaga keamanan daripada wisatawan, kelompok kapal melakukan koordinasi antar nakoda. Jika terjadi hal yang tidak diinginkan di tengah laut, nakoda dapat menghubungi anggota kelompok lainnya untuk membantu, sehingga keamanan dan keselamatan wisatawan dapat terjamin. Kesimpulan, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Status kepemilikan pulau-pulau yang ada di Taman Wisata Pulau Pahawang yaitu Pahawang Besar dan Pahawang Kecil merupakan milik masyarakat. Kelagian Besar dan Kelagian Kecil merupakan milik TNI Angkatan Laut yang diperuntukkan untuk latihan militer. 2. Kesediaan membayar pengunjung untuk satu spot wisata yaitu sebesar Rp26.375. Kesediaan membayar pengunjung untuk mengunjungi 2 spot wisata yaitu sebesar Rp45.500. Untuk mengunjungi 3 spot wisata yaitu sebesar Rp68.375. Untuk mengunjungi 4 spot wisata yaitu sebesar Rp90.750. Semakin banyak spot wisata yang dikunjungi, maka rata-rata kesediaan membayar pengunjung semakin besar. Biaya perjalanan yang dikeluarkan pengunjung adalah sebesar Rp459.726.000. Alokasi biaya perjalanan yang tertinggi yaitu biaya paket wisata sebesar 44,9%. Faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi kunjungan Taman Wisata Pulau Pahawang adalah jarak dan biaya perjalanan atau travel cost. Total perhitungan nilai ekonomi dan menggunakan metode TCM pada daerah Taman Wisata Pulau Pahawang sebesar Rp6.944 triliun. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan dapat ditarik saran sebagai berikut. Pertama, bagi mahasiswa diharapkan dapat melakukan praktikum lebih lanjut untuk melihat seberapa besar dampak ekonomi Taman Wisata Pulau Pahawang terhadap pendapatan daerah serta pendapatan masyarakat sekitar Taman Wisata Pulau Pahawang.
Selain itu, perlu juga dilakukan praktikum terhadap penilaian responden sebelum dan sesudah mengunjungi Taman Wisata Pulau Pahawang. Yang kedua, bagi pemerintah, khususnya Dinas Pariwisata Provinsi Lampung dan Kabupaten Pesawaran, diharapkan dapat meningkatkan fasilitas wisata yang ada di Taman Wisata Pulau Pahawang, serta dapat menerapkan kebijakan untuk menjaga dan melestarikan terumbu karang Pulau Pahawang. Yang ketiga dan terakhir, bagi pengunjung dan masyarakat yang terlibat dalam aktivitas wisata yang ada di Taman Wisata Pulau Pahawang, diharapkan dapat memanfaatkan sumber daya yang ada di Taman Wisata Pulau Pahawang secara bijak, karena taman wisata ini merupakan aset yang berharga bagi Provinsi Lampung serta banyak masyarakat yang menggantungkan perekonomiannya pada taman wisata ini. Untuk dokumentasi dapat dilihat pada slide 18. Pulau Pahawang merupakan salah satu destinasi wisata yang sedang diminati oleh para wisatawan. Pulau Pahawang dengan segala daya tariknya merupakan aset bagi Provinsi Lampung untuk meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat Lampung, khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar Pulau Pahawang. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami memohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.